Superindah mana ya? Nang di? Aman kabeh. Itu punya aturan dan begitu, sudah punya aturan yang memang baku. Ini sudah dibuktikan dengan teman-teman PUPR. Bu Rini sudah menyurati 2-3 kali kan surat teguran, tapi tidak diindahkan. Seharusnya kan katakanlah apa namanya sesuai dengan urutan kan. Izin itu harus selesai dulu baru dibangun. Ini enggak. Berarti Pak pengusahanya nakal ini? Ya bukan nakal sudah ini bermasalah gitu loh. Ini kan pelecehan kepada pemerintahan yang ada di Kota Probolinggo gitu. Makanya nanti DPR ini akan rapat intern dan juga akan ketemu dengan wali kota lah. Dengan wali kota, dengan PJ wali kota untuk menjelaskan hal ini. Untuk sementara ini. Rekomendasinya bagaimana? Makanya rekomendasinya kami di sini supaya ini tidak ada pergerakan untuk kegiatan ini. Harus ditutup dulu, dihentikan. Seperti itu Pak Ketua ya? Iya, kita hentikan dulu. Sampai? Ya, nanti kita rapatkan kembali. Ini sudah mending kita loh ya. Artinya masih punya masih toleransi kaitannya supaya ditutup dulu, tidak ada pergerakan. Ini bisa saja kita suruh bongkar kan, bisa suruh bongkar karena memang tidak ada izin kok ini. Berarti kayaknya ada yang membackingi ya? Ya nggak tahu kalau masalah backing, yang penting kita harus satu real, satu tujuan bahwa ini memang tidak sesuai dengan aturan. Berarti hari ini ya memang, jadi dia sebelum bangun itu sudah mengajukan izin dulu ke kami, termasuk juga untuk akses jembatan, apa itu koordinasi dengan kami. Sudah uji-ujinya sudah jelas ya, tidak ada masalah. Sudah ada yang masalah. di Sumber Taman Bu? Sumber Taman yang ada di Jalan kayak biasa. Ini. Mungkin nanti dalam setengah jam atau 10 dalam 1 jam 2 jam akan kita. Iya, artinya kita ingin prioritas pun sebagai pembelajaran kita pada depan. Bukan pembelajaran ini, pelajaran bagi pemerintah ini. Ini sudah pelajaran. Pak, real Sudah berapa? Sudah berapa kali membangun kayak gini Pak? Baru kali ini, berarti pertama Pak? Baru. Karena tidak ngurus izin dari awal terus Bukan kita kita sudah koordinasi sih Pak. Sudah dirapatkan di awal di KUPP, sudah ada rekomendasi. Tapi kita kan karena pengurusan izin bangunan ini melalui konsultan dari pihak kita kan harus mengoperasikan konsultan. Jadi kita juga terus terkait surat teguran dari PU bahwasanya tidak berizin, gimana Pak? Sampai 3 kali tidak diindahkan. Tidak diindahkan. itu kemarin sih kesalahan pada waktu diterima mungkin diterima di kantor itu banyak. Nanti kita konfirmasi Pak di kantor. Karena kan undangannya ke kantor, itu kan yang menerima juga kita bisa konfirmasi siapa yang menerima dan sebagainya. Maksudnya surat peringatannya tidak diterima atau gimana? Ada di kantor, makanya kita akan konfirmasi di kantor. 3 kali belum jenengan terima? Sudah. Lah berarti kan belum ada. Nama Pak? Ketua Komisi 3 bahwa sebenarnya sebuah pembangunan itu kan harus izin-izinnya ini diproses duluan, bukan secara paralel. Iya, betul. Izin keluar dulu, baru dibangun. Seperti itu. Makanya itu kami mengirimkan surat teguran. Sudah dikasih surat tembusan, maka sampean sebagai ini, lah iya makanya harus mengambil tindakan. Ini ditutup sudah, karena sudah tidak prosedural. Kami minta itu sudah. Biar cepat selesai masalahnya. Ini pernah ada rapat koordinasi enggak lintas UPD dengan perizinan dengan Katanya sudah kalau apa-apa. mohonlah kalau namanya pemerintah itu Pak Abbas juga hanya dengan sebuah lisan tapi harus dibuktikan dengan surat lah katakan dengan dokumen-dokumen yang ada. Ternyata ini belum diurus sama sekali. Iya, dan Pak Abbas kan begitu tadi. Karena kan saya kan tanya perkembangan dari gimana proses. Nah, dari pihak Asam itu menyampaikan sudah diurus. Nah, Sudah diurus gitu. tapi ya. sama secara lisan saja sampai Ya, secara pertanyaannya. lisan. Tidak mengindahkan Pak Salman Pak. Enggak gini lagi proses itu ternyata tidak dilakukan sama sekali gitu. Ini sudah disampaikan oleh Bu Kadis. Pak konsultan saya, konsultan. Siapa konsultannya Ini Mas? kemarin sudah melakukan SKK, sudah dalam sidang, sudah punya SKK untuk pengumuman ini. Berarti proses ya. Kenapa kok berani masih proses sudah bangun? Mas, sebentar ya. Sama ditegur sama PU 1 kali, 2 kali, 3 kali kok tidak sama indahkan. Gimana kemarin sudah kita terima? Kalau terima kan harus tindak lanjuti, jangan begitu sampai.
gitu loh. Ya, sampean mau investasi di Kota Probolinggo, tentunya di sini sampean kan harus mengikuti prosedur-prosedur yang ada kan. Tapi MEB belum ada, dapat surat teguran sampean sampai melangkah. Ini Kota Probolinggo, pemerintah Kota Probolinggo. Jadi sampean harus taat dan patuh pada aturan di sini. Jadi intinya sampean masih ini mau dari awal masih belum patuh, apalagi nanti ke depannya. Saya sangat menyayangkan loh sampean loh, beraninya ini sampai mau buka, tapi semuanya tidak dilalui. Siapa backingnya sampean di belakangnya sampean? Enggak, orang-orangnya yang jelas ini kalau tidak ada orang kuat ini tidak mungkin ini. Jujur saja sudah, saya tidak ngomong masalah karena ini terkait dengan investasi PAD kita. Jadi sampean ngomongnya harus jujur. Kita lalui. Kok berani sampean bangun kalau tidak? Biru kita akan berbagi ke depannya. Kok enak kalau bahasa keliru begitu. Sampean kan juga orang berpendidikan kan begitu. Seharusnya proses mulai dari aturan awal itu harus dilaksanakan. Jangan semua sambil jalan dengan proses itu, nggak boleh. Apalagi ini dari PU sudah menyuratin jenengan kan 3 kali kan surat teguran itu tidak diindahkan begitu. Berarti surat-surat apapun ini kan belum selesai sampai sudah melangkah seperti ini. Bagaimana seandainya saya dan orang-orang yang lain ini mau garap seperti ini juga tanpa juga persetujuan dan juga tidak ada izin dari pemerintah, mereka pasti akan ya komplain kepada kita di pemerintah gitu loh. Proses ini kami saat ini kan sudah melayangkan teguran yang ketiga kemarin itu per tanggal 15 November 2024. Jadi kemudian dari pemohon ini juga kan sama sekali belum mengurusi dokumen. Jadi kemarin sudah kami panggil, kemudian menyatakan akan segera untuk mengurusi. Cuman yang datang kemarin hanya konsultannya saja dari Surabaya dan katanya itu dikuasakan ke dia, sehingga kami juga ownernya pun tidak hadir di rapat tersebut. Ini kami undang hari Selasa kemarin karena sudah teguran ketiga. Perlu diketahui bahwa sebelum teguran pertama secara tertulis pun petugas kami sudah datang ke sini. Jadi petugas dari tata ruang maupun dari Bina Marga, karena ini kan ada terkait dengan trotoar, kemudian kan ada penurunan trotoar. Itu kan ada izinnya juga, kemudian juga untuk pemasangan reklamenya, kemudian juga untuk bangunan gedungnya ini. Jadi kemarin Selasa itu kami minta untuk segera dicukupi semuanya dan untuk menghentikan pelaksanaan pembangunan. Tapi sejak surat kami yang pertama, pembangunan kan tetap jalan. Tanggal berapa itu? Yang tanggal pertama itu? Yang tidak Surat diindahkan. pertamanya Tembusan Pol PP gimana? ada. Jadi seluruh surat ini selalu kami tembuskan kepada PJ Wali Kota, kemudian Kepala DPM PTSP, kemudian Kepala Satpol PP, Camat Mayangan, dan Lurah Mangunharjo. Ini semuanya selalu kami berikan tembusan meraih teguran yang pertama. Pak Satpol PP berarti tahu gitu berarti ya? Usul kami, tolong kegiatan. Ya sudah semua bisa melaksanakan kegiatan seperti ini, artinya bisa garap-garap seenaknya sendiri. Ini tidak diindahkan kan? Lah ini kan kurang ajar Pak. Sudah dapat teguran tapi melaksanakan, malah ini gurunya setelah itu. Iya. Malah komunikasi secara internal, rapat internal antara PU perizinan dan lain sebagainya untuk menyikapi hal ini. Kan sama-sama tahu kalau begitu. Kalau untuk tindak lanjut itu belum Pak. Ya. Karena kami anggap dengan teguran PU itu, ya dengan teguran PU itu dari pihak manajemen ini sudah melakukan langkah, gitu ya. Itu pun sudah ditembuskan ke kami. Saya dapat tembusan dari Pol PP juga dapat tembusan. Ini perizinannya masih belum tahu, kita Pak Abbas juga menyampaikan tadi, nah ternyata ini sudah jadi barangnya. Lah menurut analisa Pak Abbas ini benar apa salah kan begitu? Harusnya izin itu mulai dari A sampai Z kan harus diselesaikan. Jangan sampai ini berbarengan, apalagi tidak ada proses perizinan. Lagi mau nyampe. Ya paling tidak Pak Abbas berarti runtutan dan seperti apa media ini untuk mendapatkan rekomendasi. Dan itu kami akan merapatkan dengan semua mobil teknis terkait dengan kegiatan usaha, apakah boleh atau enggak. Ketika semua setuju, baru kita terbitkan izin prinsip namanya dulu itu sebagai izin dasar sebelum melakukan kegiatan-kegiatan lanjutan lainnya. Nah sekarang sudah melalui OSS Pak. Jadi kegiatan usaha seperti ini mereka melalui akses ke OSS akhirnya terbitkan secara otomatis KKPR namanya. Oke, Satpol PP lagi. Jadi kalau bisa itu diberhentikan dulu, Mas. Gimana?
kita akan bekerja dengan Sebenarnya untuk perizinan seperti ini, tapi proses di tes juga. Nah, ini adalah berbeda dengan yang dulu Pak. Ya. Kalau dulu kan harus melalui prinsip ya, jadi sebelum berlaku usaha. Gitu. menurut 15 aja dulu. Ya. Dari mana? Siapa petugasnya yang berkoordinasi? Pak Ardian. Jadi orang yang sampai suruh bawa. Kalau suruh bawa plat pikirannya ya, setelah suratnya dulu ini.